Yo guys, teman-teman semua, kali ini gue akan bahas sedikit pertandingan yang baru selesai dini hari tadi ya. MU lawan Bournemouth. Sebelumnya gue teman-teman Muslim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan Ramadan ini bisa menjadi bawa keberkahan dan kenikmatan bagi seluruh umat manusia juga, dan bisa menikmati nanti bulan Ramadan di tahun berikutnya bersama orang terkasih dan tersayang juga. Amin amin robbal alamin. Kali ini gua ada sedikit bahas tentang MU dan Bournemouth ulasan pertandingan tadi pagi ya, dini hari ya. Sebenarnya pertandingan itu MU layak menang menurut gua ya. Layak menang, cuma ada satu dan hal lain yang menurut gua tuh mengganjal sih menurut gua, yang harus benar-benar dibahas. Awalnya MU unggul 1-0 lewat penalti Bruno Fernandes. Lagi-lagi Bruno Fernandes menjadi tulang punggung permainan MU di bawah asuhan Michael Carrick sendiri. Ya menurut gua MU ini masih bergantung banget sama Bruno Fernandes. Kalau MU ini konsisten di posisinya sekarang dan musim depan dia akan masuk ke Champions League. Ya menurut gua lu nggak bisa ngandalin Bruno Fernandes aja. Lu terlalu terlihat kalau lu ngandalin dia. Lu harus menurut gua musim depan tuh kalau dikasih budget, lu beli pemain lagi di posisi attacking midfielder atau gelandang. Dan juga kan rumornya gelandang sendiri Casemiro tidak perpanjang kontraknya ya. Ada juga mengatakan di Joelinton atau Bruno Guimaraes sendiri itu adalah pemain yang sudah berkomunikasi atau diisukan, direkomendasikan juga oleh Casemiro. Ya lu harus beli gelandang kalau emang bener si Casemiro tidak perpanjang kontraknya ya, karena nggak mungkin lu ngandelin Maino atau pemain lainnya Ugarte ya yang di posisi itu ya. Ya gua harap Casemiro tetap bertahan satu musim lagi lah, bisa menurut gue ya, apalagi kan fans-fansnya juga banyak yang minta dia kan untuk bertahan satu musim lagi untuk main di Champions League musim depan. Ya walaupun bertahan pun satu musim lagi, menurut gue ya tetap lu harus beli pemain gelandang. Lu juga jangan, lu masih lihat tergantungan banget sama Bruno Fernandes. Dan satu striker juga, ke tadi juga Bemo itu main pagi dini hari tadi itu jelek, nggak bagus. Masukin CS:GO sama aja ya, lu harus beli satu pemain striker lagi dah. Cuma emang striker di sekarang ini nggak banyak yang bagus sih, masih bisa terhitung lah, nggak kayak zaman-zaman sebelum-sebelumnya banyak kan. Sempat 1-0 tadi, lalu dibalas 1-1 dari Ryan Ricci. Permainan memang seru, gua akuin seru, banyak counter attack juga, serangan bolak-balik juga banyak, seru menurut gua. Kiper Bournemouth sendiri banyak melakukan save juga. Dan juga Harry Maguire ya nyetak gol dari sundulan 2-1. Ya spesialnya Harry Maguire emang di timnas Inggris maupun di klub juga Harry Maguire sering jadi cetak gol juga dari sundulan ya kan. Tapi ada hal yang pada saat itu, setelah kejadian itu, adalah kartu merahnya Harry Maguire ya. Tadinya gue kira jadi pahlawan, taunya lo bikin kesalahan yang menurut gue masih patut dipertanyakan gitu loh. Kenapa lu melakukan itu dan menjadi strike red card gitu, kartu merah langsung. Kalau itu sekitar di menit 79-80, setahu gue 78 79 80 ya, menurut gue sekitar di situ. Ya seharusnya lu bisa bertahan sedikit lagi ketimbang lu melakukan hal tersebut. Ya kan masih ada kiper, one by one sama kiper belum tentu nyetak gol juga. Tapi kalau pun lu nyetak gol dua-dua, lu still lu masih at least masih bisa nyerang terus. Ketidak kekurangan pemain, bukan berarti maksudnya kekurangan pemain gak bisa nyerang, maksudnya lebih enak nyerangnya juga gitu. Ketimbang lu kartu merah, kapten pula, ya lu malah memaksakan jadinya bertahan nanti, tak kayak gitu kan. Kalau musim depan MU masuk Champions League, ya lu
harus beli pemain bertahan juga. Lu nggak bisa ngandalkan Maguire, Yoro atau De Ligt juga. De Ligt sendiri masih di cedera ya, bukannya cedera. Ya still lu harus beli satu pemain atau dua pemain bertahan juga menurut gua. Kalau main di Champions League, ini lu nggak bisa ngandalin Maguire atau Yoro doang. Ya sesekali emang kelihatan lah bagus gitu, tapi kalau lu kelihatan lah MU ketemu pemain tim-tim yang di menengah ke bawah yang mainnya menunggu, sekali counter tuh kelihatan banget gitu. Apalagi di Michael Carrick sendiri ya kan trennya lagi bagus banget nih, trennya lagi bagus banget. Iya menurut gua dibanding pelatih-pelatih sebelumnya ya Michael Carrick layak patut dicoba ya musim depan, ya patut dipermanenkan menurut gue. Dikasihlah kesempatan 1-2 musim lah, kasih dia budget untuk beli pemain yang sesuai keinginan dia, kemauan dia, posisi-posisi sesuai strateginya dia kan, karena kan musim ini kan dia ya pemain yang apa adanya yang dibeli oleh pelatih sebelumnya gitu ya. Ya gue harap musim depan ya Michael Carrick bisa menangi terus MU, trennya pun positif gitu ya, kecuali ya 3, 4, 5 pertandingan ya kok menang terus, sekali seri, tapi ya kita 10 pertandingan 11 MU masih bagus gitu ya. Gua harap Michael Carrick juga terus menakodai MU ya, dikasih kesempatan juga ya layak lah dikasih kesempatan, apalagi kan dia juga masih bawahannya Sir Alex juga di zamannya Sir Alex. Ya sedikit banyaknya pasti kan si Carrick mungkin ya oke, gue tahu nih manajer gue sebelumnya cara mainnya seperti ini, pendekatannya seperti ini ya, mungkin Sir Alex darah-darah Sir Alex ada sama beliau sama Carrick yang bisa diterapkan. Ya kenyataannya sendiri ya kita lihat tipis-tipis sendiri ya, kok lu bisa tiba-tiba MU meroket gitu ya kan, naik signifikan pertandingan 11 pertandingan bagus banget gitu kan, padahal materi pemainnya sama aja gitu kan. Ya MU layak patut ditunggu. Gue berharap MU tetap konsisten di area Champions League biar bisa kita lihat tonton bersama-sama MU main di Champions League. Seharusnya ya sayang sekali drama lebaran yang dikasih sama Maguire. Seharusnya lu bisa melebar jarak lu dengan Aston Villa, tapi ya Aston Villa kalau menang ya lu beda 1 poin lagi dong. Ya paling begitu aja. Ini hadiah dari Harry Maguire dan King MU. Semoga di next video kita akan bahas video selanjutnya yang lebih menarik. Berikan komen dan ulasan di komentar, like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kita ini untuk berdiskusi di ruang bola. Thank you, ciao. I got so much motherfucking design on right now.